Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Tempat di mana kisah-kisah sederhana dari kehidupan nyata kami rangkai menjadi cerita yang penuh makna dan menyentuh hati. Di channel ini, kami percaya bahwa setiap perjuangan kecil layak untuk didengar dan dihargai. Sebelum kita masuk ke cerita hari ini, dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, memberikan like, dan membagikan video ini kepada orang-orang terdekat kalian, agar semakin banyak yang terinspirasi dan semangat berbagi kebaikan bisa terus hidup. Pagi 17 Agustus itu datang dengan langit yang cerah, seolah sengaja diciptakan untuk merayakan kemerdekaan. Di sebuah desa kecil bernama Sukamaju, bendera merah putih berkibar di depan rumah-rumah sederhana. Ada yang dipasang di pagar bambu, ada pula yang hanya diikatkan pada batang kayu. Cat merahnya tak lagi terang, putihnya mulai kusam, namun semangat yang terkandung di dalamnya tetap hidup di hati warga desa. Di balik kemeriahan itu, berdirilah sebuah rumah kecil berdinding papan, beratap seng yang berbunyi nyaring saat tertiup angin. Di sanalah Sari tinggal bersama ibunya. Ayahnya telah lama pergi merantau dan tak pernah kembali, meninggalkan beban hidup yang terlalu berat bagi seorang ibu dan anak perempuan yang masih belia. Sari baru berusia 19 tahun, namun wajahnya menyimpan kedewasaan yang tak seharusnya dimiliki gadis seusianya. Tangannya kasar karena terbiasa membantu ibunya membuat adonan gorengan sejak subuh. Pakaiannya sederhana, bahkan seringkali tampak usang. Namun di balik semua itu, matanya selalu memancarkan keteguhan, seolah ia menolak menyerah pada keadaan. Bagi sebagian orang, tanggal 17 Agustus adalah hari libur penuh tawa dan permainan. Namun bagi Sari, hari kemerdekaan selalu mengingatkannya pada satu pertanyaan sederhana yang tak pernah terjawab. Kapan hidup kami benar-benar merdeka dari kekurangan? Pagi itu, Sari membantu ibunya mendorong gerobak gorengan ke pinggir jalan. Minyak goreng sudah hampir habis, tepung pun tinggal sedikit. Hasil jualan beberapa hari terakhir tak cukup untuk menutup semua kebutuhan. Saat mereka berhenti sejenak, suara pengeras suara di lapangan desa terdengar menggema, mengumumkan berbagai lomba yang akan digelar siang nanti. Hadiah lomba makan kerupuk, beras 5 kilo, minyak goreng, dan gula. Terdengar suara panitia. Ibunya terdiam. Tangannya berhenti mengaduk adonan. Mata itu menatap kosong, lalu perlahan tersenyum pahit. Hadiah itu bukan barang mewah, tapi bagi mereka itu adalah harapan. Harapan untuk makan lebih layak beberapa hari ke depan. Sari memperhatikan wajah ibunya. Ia tahu, perempuan yang telah membesarkannya dengan penuh pengorbanan tak pernah meminta apapun. Selalu berkata cukup, selalu berkata ikhlas. Namun Sari tidak ingin terus melihat ibunya menahan lelah dan lapar. "Ibu, Sari mau ikut lomba," ucapnya pelan. Ibunya terkejut, lalu mengeleng cepat. "Nggak usah nak, itu cuma buat senang-senang." Namun Sari tersenyum kecil, senyum yang menyimpan tekad besar. "Biar Sari coba bu, kalau kalah nggak apa-apa." Menjelang siang, lapangan desa mulai ramai. Anak-anak berlarian, para ibu tertawa sambil mengobrol, dan para bapak berdiri di pinggir lapangan sambil merokok. Musik dangdut mengalun, bercampur dengan suara tawa dan sorakan. Semua terlihat bahagia. Di tengah keramaian itu, Sari berjalan pelan menuju meja pendaftaran. Beberapa orang meliriknya, ada yang berbisik, ada pula yang tersenyum kasihan. Sari sudah terbiasa dengan tatapan seperti itu. Ia tak datang untuk dinilai, ia datang untuk berjuang. Saat namanya dipanggil, jantungnya berdegup kencang. Tangannya sedikit gemetar, tapi kakinya tetap melangkah. Ia berdiri sejajar dengan peserta lain, kebanyakan remaja yang datang hanya untuk hiburan, tertawa tanpa beban. Sari berbeda. Di dadanya, ada harapan besar yang dipertaruhkan. Ia menoleh ke arah penonton. Di sana, ibunya berdiri dengan tas kain lusuh di tangan. Wajahnya cemas, namun matanya penuh doa. Tatapan itu membuat Sari menguatkan diri. Dalam hati,
Ia berbisik lirih. "Ya Tuhan, hari ini biarlah aku kuat, bukan untukku, tapi untuk ibu." Angin siang berhembus pelan menggerakkan bendera merah putih di belakang para peserta. Tali-tali kerupuk digantung satu persatu. Kerupuk-kerupuk itu tampak sederhana, namun bagi Sari, benda itulah yang menjadi jembatan antara harapan dan kenyataan. Tak seorang pun menyadari bahwa di antara keramaian lomba 17 Agustusan itu, seorang gadis miskin sedang mempertaruhkan seluruh tekad hidupnya. Tak ada yang tahu bahwa langkah kecil Sari hari itu akan menjadi awal dari perubahan besar, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang-orang yang kelak akan menyaksikan kisahnya. Dan tepat ketika peluit akan ditiup, Pakdir pun mulai bergerak. Suara nyaring memecah hiruk-pikuk lapangan desa, seketika membuat sorakan penonton meninggi. Tali-tali yang menggantung kerupuk bergoyang pelan tertiup angin. Para peserta bersiap, sebagian tertawa gugup, sebagian lagi memasang wajah santai seolah lomba ini tak lebih dari permainan ringan pengisi waktu. Namun bagi Sari, detik itu terasa berbeda. Jantungnya berdetak keras, hampir menenggelamkan suara di sekitarnya. Dunia seakan menyempit, menyisakan dirinya dan kerupuk yang menggantung di depan wajahnya. Begitu peluit kedua dibunyikan, semua peserta serentak bergerak. Ada yang langsung menggigit dengan penuh semangat. Ada yang tergelak karena kerupuk terus menghindar. Awa penonton pecah di mana-mana. Beberapa peserta sudah mulai menyerah, menunduk sambil tertawa malu. Sari tidak tertawa. Ia menatap kerupuk itu dengan sorot mata yang penuh kesungguhan. Gigitan pertamanya meleset. Kerupuk itu berayun menjauh, membuatnya hampir kehilangan keseimbangan. Beberapa penonton tertawa kecil. Ada yang berteriak bercanda, "Sabar, Mbak." Sari menarik nafas dalam. Ia menenangkan diri. Ia tahu, ia tak boleh gegabah. Kerupuk itu keras, lebih keras dari yang ia bayangkan. Rahangnya terasa ngilu setiap kali mencoba menggigit. Lehernya pegal karena harus mendongak terus-menerus. Keringat mulai mengalir di pelipisnya, bercampur debu lapangan yang beterbangan. Di sebelahnya, satu persatu peserta mulai kelelahan. Ada yang tertawa menyerah, ada pula yang mundur karena alasan sakit leher. Penonton bersorak setiap kali seseorang gagal. Bagi mereka, ini hiburan. Bagi Sari, ini perjuangan. Dalam kepalanya, tak ada suara sorakan. Yang ada hanya bayangan ibunya. Wajah lelah yang selalu tersenyum. Tangan kasar yang tak pernah berhenti bekerja. Dan tatapan penuh kasih yang selalu menguatkannya. Sedikit lagi, gumam Sari dalam hati. Ia kembali mencoba. Gigitan kali ini mengenai ujung kerupuk. Terdengar bunyi kecil saat sebagian kerupuk patah dan jatuh ke tanah. Sorakan penonton langsung menggema. Beberapa orang mulai memperhatikannya lebih serius. Namun perjuangan belum selesai. Sisa kerupuk itu semakin kecil dan semakin sulit digigit. Tali makin bergoyang liar, seolah menguji kesabarannya. Rahang Sari terasa perih, nafasnya mulai terengah. Matanya memanas bukan karena debu, melainkan karena rasa sakit yang ia tahan. Tapi ia tidak berhenti, tidak boleh. Di kejauhan, ibunya menggenggam tas kainnya erat-erat. Bibirnya bergetar, matanya berkaca-kaca. Ia ingin menghentikan lomba itu, ingin memeluk anaknya dan berkata cukup. Tapi kakinya seolah terpaku di tempat. Sari hampir terjatuh saat mencoba satu gigitan terakhir. Tubuhnya goyah. Penonton menahan nafas. Beberapa orang berteriak memberi semangat. "Ayo Mbak, bisa!" Dan saat itulah Sari menutup matanya sejenak. Bukan untuk menyerah, tapi untuk mengumpulkan sisa kekuatan. Ia teringat malam-malam ketika ia dan ibunya hanya makan nasi dengan garam. Ia teringat hari-hari ketika ibunya berpura-pura kenyang agar ia bisa makan lebih banyak. Ia teringat janji kecil dalam hatinya untuk suatu hari membalas semua pengorbanan itu. Dengan satu tarikan nafas panjang, Sari maju sedikit, menguatkan lehernya dan menggigit sekuat tenaga. Krak! Suara kerupuk patah sempurna terdengar jelas. Untuk sesaat, lapangan desa terdiam.
Lalu sorakan meledak. Menang, menang. Panitia meniup peluit panjang, menandai akhir lomba. Beberapa peserta lain masih berjuang, tapi sudah terlambat. Kerupuk Sari telah habis. Sari terdiam. Ia tidak langsung bersorak. Ia hanya menunduk, terengah-engah. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan karena sakit, bukan karena lelah, melainkan karena lega. Ia menoleh ke arah penonton. Pandangannya bertemu dengan ibunya. Perempuan itu menutup mulutnya dengan tangan, menangis tanpa suara. Air mata kebahagiaan yang selama ini jarang mereka rasakan. Saat panitia menyerahkan hadiah, beras, minyak goreng, dan gula, tangan Sari gemetar. Benda-benda sederhana itu terasa begitu berat, bukan karena bobotnya, tapi karena maknanya. Terima kasih, ucap Sari lirih, hampir tak terdengar. Ia memeluk hadiah itu erat-erat, seolah takut semua ini hanya mimpi. Di tengah sorakan dan tepuk tangan, Sari berdiri dengan tubuh lelah namun hati penuh kemenangan. Tak ada yang menyadari, di antara kerumunan itu, sepasang mata tengah memperhatikannya dengan cara berbeda. Mata seseorang yang tak hanya melihat seorang pemenang lomba, tapi melihat ketulusan, keteguhan, dan keberanian yang jarang ditemui. Dan tanpa disadari Sari, kemenangan kecil di lomba makan kerupuk itu telah membuka pintu menuju kisah yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Kemenangan lomba makan kerupuk itu ternyata bukan akhir, melainkan awal dari perubahan besar dalam hidup Sari. Video dirinya yang menang sambil menahan lapar demi membawa pulang hadiah beras untuk ibunya tersebar luas di media sosial. Wajahnya yang sederhana, senyumnya yang polos, dan kisah hidupnya yang menyentuh hati membuat banyak orang terdiam. Dalam hitungan hari, nama Sari dikenal warga sekecamatan, bahkan kabupaten. Orang-orang mulai datang ke rumah reyotnya, sekadar ingin melihat langsung gadis yang dianggap sebagai simbol semangat juang rakyat kecil itu. Namun, perhatian yang datang tak selalu membawa kehangatan. Di balik pujian, ada bisik-bisik sinis. Ada yang menuduh Sari hanya mencari sensasi. Ada pula yang berkata bahwa kisah kemiskinannya dilebih-lebihkan demi belas kasihan. Sari yang sejak kecil terbiasa diam dan menunduk, kini harus belajar menghadapi tatapan mata penuh penilaian. Setiap langkahnya terasa diawasi. Ia mulai rindu pada hari-hari ketika hidupnya berat, tapi sepi dari sorotan. Di sisi lain, Bupati muda Arya mulai merasakan sesuatu yang tak biasa. Awalnya ia hanya tertarik pada kisah inspiratif Sari, sebagai pemimpin daerah yang ingin mengangkat semangat rakyatnya. Namun setelah beberapa kali melihat video, membaca laporan dan mendengar cerita langsung dari stafnya, rasa itu berubah menjadi keingintahuan yang lebih dalam. Ada kejujuran dalam mata Sari yang tak bisa dibuat-buat. Ada keteguhan yang jarang ia temui bahkan di ruang-ruang kekuasaan. Arya memutuskan mengunjungi desa itu secara diam-diam, tanpa protokoler berlebihan. Saat pertama kali bertemu langsung dengan Sari, ia terkejut. Gadis itu jauh berbeda dari gambaran media. Tidak banyak bicara, tidak pandai merangkai kata, tapi setiap ucapannya jujur dan sederhana. Ketika Arya bertanya apa yang ia rasakan setelah viral, Sari hanya menjawab pelan. "Saya cuma ingin hidup tenang, Pak. Saya takut ibu saya jadi ikut disakiti karena omongan orang." Jawaban itu menghantam hati Arya. Untuk pertama kalinya, ia merasa kekuasaan yang dimilikinya begitu kecil di hadapan ketulusan seorang gadis desa. Sejak hari itu, Arya sering memikirkan Sari. Bukan sebagai simbol, bukan sebagai bahan kampanye, tetapi sebagai manusia yang hatinya terlalu tulus untuk kerasnya dunia. Namun ia sadar, perasaan seperti itu berbahaya. Posisi mereka terlalu jauh, dunia mereka terlalu berbeda. Sementara itu, tekanan terhadap Sari semakin kuat. Media lokal mulai mengejar-ngejar. Wartawan datang membawa mikrofon, meminta komentar, bahkan memancing air mata. Ada tetangga yang iri, ada kerabat jauh yang tiba-tiba mengaku keluarga. Sari mulai merasa kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Di malam hari, ia sering menangis diam-diam, bertanya pada dirinya sendiri,
Apakah kemenangan lomba itu sebuah berkah atau justru awal dari ujian yang lebih berat? Pertemuan singkat dengan Arya menjadi satu-satunya momen yang membuat hatinya sedikit tenang. Cara Arya mendengarkan tanpa menghakimi, cara ia menatap tanpa merendahkan, membuat Sari merasa dihargai sebagai manusia. Namun, justru disitulah konflik batin itu muncul. Sari mulai menyadari ada rasa hangat yang tumbuh, rasa yang tak seharusnya ia miliki. Ia tahu, mimpi tentang pemimpin seperti Arya terlalu tinggi bagi gadis miskin sepertinya. Bab ini menjadi titik di mana cerita mereka berubah arah. Ketika perhatian publik semakin besar, ketika jarak sosial semakin terasa, dan ketika perasaan mulai tumbuh di tempat yang tak seharusnya, takdir mulai menyiapkan ujian yang lebih berat. Sebuah ujian yang bukan hanya akan mengguncangkan hati mereka berdua, tetapi juga mengguncang keyakinan banyak orang tentang cinta, keadilan, dan kemanusiaan. Sejak hari lomba itu, hidup Sari perlahan bergerak ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Namun, perubahan itu datang bukan dengan ledakan besar, melainkan melalui langkah-langkah kecil yang nyaris tak terasa. Beberapa hari setelah perayaan 17 Agustus, seorang perangkat desa datang ke rumah Sari. Bukan dengan nada menggurui, bukan pula dengan janji muluk. Ia hanya menyampaikan pesan singkat. Bupati minta izin berkunjung kalau Sari dan ibu berkenan. Sari terdiam. Jantungnya berdegup tak karuan. Ia menatap ibunya yang juga terlihat gugup. Kenapa orang sebesar itu mau datang ke rumah kita? Bisik ibunya cemas. Sari menggeleng. Sari juga nggak tahu, Bu. Hari itu, rumah kecil berdinding papan terasa lebih sempit dari biasanya. Saat mobil dinas sederhana berhenti di depan rumah, beberapa tetangga mulai mengintip dari balik pintu. Bisik-bisik terdengar, sebagian kagum, sebagian curiga. Namun ketika Arya turun dari mobilnya, semua dugaan tentang sikap pejabat langsung runtuh. Ia tidak datang dengan jas resmi, tidak membawa rombongan besar. Ia menunduk sopan saat memasuki rumah, menyalami Ibu Sari dengan penuh hormat, bahkan duduk di kursi kayu tua tanpa raut jijik sedikit pun. "Saya kesini bukan sebagai bupati," ucapnya tenang. "Saya hanya ingin menyapa dan memastikan kalian baik-baik saja." Tak ada kata-kata manis berlebihan, tak ada janji kosong, hanya perhatian yang terasa tulus. Arya membantu ibunya Sari mendapatkan akses modal kecil untuk usaha gorengan. Ia memastikan Sari bisa melanjutkan pendidikan keterampilan. Semua dilakukan tanpa publikasi, tanpa kamera, tanpa panggung. Namun, justru sikap itulah yang membuat Sari gelisah. Setiap kali Arya datang, kadang hanya untuk menanyakan kabar, kadang sekedar menyerahkan buku atau sembako, Sari selalu menjaga jarak. Ia berbicara sopan, singkat, penuh kehati-hatian. Ia takut berharap terlalu tinggi, takut hatinya terjatuh di tempat yang tak seharusnya. Di sisi lain, Arya pun bergulat dengan perasaannya sendiri. Sebagai bupati muda, setiap langkahnya diawasi, setiap niat baik mudah disalahartikan. Ia sadar betul, jarak antara dirinya dengan Sari bukan sekedar status sosial, melainkan jurang yang bisa menelan reputasi dan kepercayaan publik. Namun, semakin ia mencoba menjaga jarak, semakin sering bayangan Sari muncul di pikirannya. Suatu sore, Arya mengajak Sari berbincang di balai desa yang sepi. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada kepentingan resmi. "Kamu selalu kelihatan waspada kalau saya datang," ucap Arya pelan. "Apakah kehadiran saya membuatmu tidak nyaman?" Sari terdiam lama, matanya menatap lantai. "Ampun, Pak, Sari hanya orang biasa, takut salah sikap." Arya tersenyum tipis. Bukan senyum pejabat, melainkan senyum seorang pria yang sedang berusaha jujur.
Di depan saya, kamu tidak perlu menjadi siapa-siapa. Cukup jadi Sari. Kalimat itu sederhana, namun membuat dada Sari bergetar. Untuk pertama kalinya, ia menatap Arya tanpa rasa takut. Di matanya, ia melihat kelelahan yang sama. Kelelahan orang yang terus menahan diri demi tanggung jawab. Namun, konflik mulai muncul. Bisik-bisik warga semakin keras. Ada apa antara bupati dan gadis miskin itu? Jangan-jangan cuma main-main. Kasihan Sari, nanti ditinggal. Ucapan-ucapan itu sampai ke telinga Sari. Dan malam itu, ia menangis. Ia merasa kecil. Ia merasa tak pantas. Keesokan harinya, Sari menjaga jarak lebih jauh, menolak bertemu, menjawab singkat. Arya merasakannya. Akhirnya, Arya mengambil langkah paling sulit, kejujuran. Sari, ucap Arya suatu sore. Suaranya tenang namun serius. Saya tidak ingin kamu merasa dipermainkan. Jika saya datang, itu karena hormat. Jika saya peduli, itu bukan karena kasihan. Ia menarik nafas. Saya tahu posisi saya rumit, tapi perasaan tidak pernah mengenal jabatan. Sari menangis, bukan karena bahagia, tetapi karena takut kehilangan sesuatu yang bahkan belum sepenuhnya ia miliki. Apapun yang terjadi nanti, ucap Arya lembut, saya ingin kamu tetap berdiri dengan martabatmu. Saya tidak akan memaksamu dan tidak akan menyeretmu ke dunia yang menyakitkan. Di saat itulah, Sari menyadari, cinta tidak selalu datang dengan rayuan. Kadang ia hadir dalam bentuk kesabaran, penghormatan, dan keberanian untuk menahan diri. Namun, takdir belum selesai menguji mereka. Karena di balik pendekatan yang halus itu, akan datang badai lebih besar, yang akan menentukan apakah cinta mereka cukup kuat untuk bertahan. Ketenangan yang selama ini terjaga, akhirnya runtuh. Semua bermula dari sebuah foto sederhana yang beredar di media sosial. Foto itu menampilkan Arya, sang bupati muda, sedang duduk berbincang dengan Sari di balai desa. Tidak ada sentuhan, tidak ada gestur berlebihan. Namun dunia tak selalu butuh kebenaran. Cukup potongan cerita untuk membentuk prasangka. Judul-judul berita mulai bermunculan. Bupati muda dekat dengan gadis desa. Ada apa? Cinta atau kepentingan? Benarkah bupati memanfaatkan kekuasaan? Opini publik terbelah. Ada yang membela, ada yang menghujat. Dan seperti biasa, yang paling terluka adalah mereka yang paling lemah. Nama Sari disebut-sebut di mana-mana. Tetangga yang dulu ramah, kini mulai menjaga jarak. Bisikan berubah menjadi tatapan tajam. Ibunya mulai takut keluar rumah. Setiap langkah mereka terasa diawasi. Malam itu, Sari duduk di sudut rumahnya, memeluk lutut. Tangisnya pecah tanpa suara. "Apa aku salah, Bu?" tanyanya lirih. Ibunya memeluknya erat. "Kamu tidak salah. Dunia saja yang kejam pada orang jujur." Di sisi lain, Arya menghadapi badai yang lebih besar. Rapat demi rapat digelar. Tekanan datang dari berbagai arah. Partai, kolega, bahkan orang-orang yang dulu mendukungnya. Ia diminta memberi klarifikasi, diminta menjaga citra. Bahkan secara halus disarankan untuk menjauh dari Sari demi stabilitas politik. Rakyat menilai, bukan niatmu, tapi tampilanmu, kata seorang kolega dingin. Malam itu Arya duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu menyala redup. Di atas meja, ada dua hal yang ia pandang lama. Laporan pembangunan dan secarik kertas berisi nama Sari. Untuk pertama kalinya sejak menjabat, Arya merasa benar-benar lelah. Bukan oleh pekerjaan, melainkan oleh pilihan hidup. Ia tahu, satu keputusan bisa menghancurkan karirnya.
Keputusan lain bisa menghancurkan hati seseorang yang tak bersalah. Keesokan harinya, Arya meminta bertemu Sari. Bukan di balai desa, bukan di rumah, tapi di lapangan tempat semuanya bermula. Lapangan lomba makan kerupuk itu. Sari datang dengan langkah ragu, wajahnya pucat. Arya berdiri menunggunya, wajahnya tenang, namun matanya menyimpan beban berat. "Sari," ucap Arya pelan, "hari ini saya harus memilih." Sari menunduk, dadanya terasa sesak. "Ampun Pak, kalau semua ini salah, Sari siap menjauh." Arya menggeleng pelan. "Tidak, kamu tidak pernah menjadi masalah." Ia menarik nafas panjang. "Masalahnya adalah, apakah saya cukup berani jujur pada diri sendiri?" Arya menatap Sari dalam-dalam. "Jika saya memilih diam, karier saya aman, hidup saya tenang, tapi kamu akan terus disalahkan. Jika saya memilih jujur, mungkin saya akan kehilangan jabatan, tapi kamu tidak akan berjalan sendirian." Air mata Sari jatuh. "Kenapa Bapak harus sejauh itu untuk orang seperti saya?" Arya tersenyum, senyum paling jujur yang pernah ia tunjukkan. Karena kemerdekaan sejati adalah berani bertanggung jawab pada pilihan hati. Hari itu Arya membuat keputusan besar. Dalam konferensi pers yang disiarkan luas, ia berdiri tanpa naskah. Ia berbicara dengan suara tenang, tanpa defensif. Ia berkata, "Saya tidak menyalahgunakan jabatan, dan saya tidak akan minta maaf karena menghormati rakyat saya sebagai manusia." Ia menjelaskan semuanya, transparan, tegas. Ia bahkan menyatakan siap menerima konsekuensi apapun, termasuk jika harus mundur demi menjaga martabat orang yang tak bersalah. Publik terdiam. Kejujuran itu terasa nyata. Hari-hari berlalu dengan tegang. Keputusan akhir belum diumumkan. Sari menunggu dengan hati gemetar. Ia merasa bersalah, meski tahu ia tak berbuat salah. Ia berdoa setiap malam, bukan agar hidupnya berubah, tapi agar Arya tidak hancur karenanya. Dan akhirnya, keputusan itu datang. Arya tidak dicopot, namun ia mendapat peringatan keras dan pengawasan ketat. Banyak yang lega, banyak pula yang kecewa. Namun satu hal pasti, Arya keluar dari badai itu sebagai pemimpin yang lebih manusiawi, dan Sari keluar sebagai perempuan yang belajar mempertahankan martabatnya. Beberapa bulan kemudian, di perayaan 17 Agustus berikutnya, lapangan desa kembali ramai. Sari berdiri di antara warga, kali ini dengan senyum tenang. Ibunya berdiri di sampingnya, lebih percaya diri. Arya datang, bukan sebagai bupati yang dipuja, melainkan sebagai pria yang belajar mencintai dengan cara yang benar. Tak ada janji besar, tak ada kisah dongeng instan. Hanya dua orang yang saling memahami bahwa cinta sejati tidak selalu tentang memiliki, tetapi tentang berani melindungi meski harus kehilangan segalanya. Dan di lapangan tempat sebuah lomba kerupuk pernah mengubah nasib, takdir pun menutup kisah ini dengan satu pesan sederhana. Ketulusan mungkin lahir dari kemiskinan, namun martabat selalu lahir dari keberanian. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya tentang bendera yang berkibar atau lomba yang meriah, tetapi tentang keberanian untuk tetap jujur, rendah hati, dan berpegang pada nilai kemanusiaan di tengah ujian hidup. Dari seorang gadis miskin yang hanya ingin melihat ibunya makan dengan layak, hingga seorang pemimpin muda yang berani mempertaruhkan jabatan demi melindungi martabat orang kecil, kita belajar bahwa ketulusan selalu menemukan jalannya sendiri. Jangan pernah meremehkan langkah kecil, karena dari sanalah takdir besar sering dimulai. Terima kasih telah menyaksikan cerita ini hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share, agar semakin banyak kisah inspiratif bisa kami hadirkan. Sampai jumpa di video berikutnya.
Tetap jaga harapan dan teruslah percaya bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya.